Selamat pagi, selamat datang adik-adik semuanya di kegiatan Bina Iman Alfonsus 4. Pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul lagi walaupun secara virtual. Kita tetap harus semangat ya adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal kisah 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini merupakan kisah besar mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasti adik-adik penasaran deh. Makanya, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman hari ini, kita doa bersama yuk. Ambil sikap doa yang baik, duduk yang manis, pejamkan mata, tangan dilipat, kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu atas hari yang lalu. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh bangunkan kami kembali dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Sebentar lagi kami akan mengikuti Bina Iman. Pimpin kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, pinter-pinter ya semuanya. Halo adik-adik, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Silakan adik-adik menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat untuk memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mari adik-adik silakan ikuti gerakan kakak di depan dan menyanyikannya dengan lebih semangat lagi. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Maria, aku temannya Anya dan Koko. Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk membuka Alkitab dan membacanya dari Injil Lukas bab 9 ayat 10-17. Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Nah teman-teman, bisa pause video ini dulu untuk membaca Alkitabnya ya. Atau teman-teman juga bisa membaca dari video berikut.
Nah, sudah dibacakan teman-teman Alkitabnya dari Lukas bab 9 ayat 10-17. Yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Suatu peristiwa, Yesus hendak menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Murid-murid juga ikut bersama dia. Akan tetapi, ada orang-orang banyak yang mengetahuinya dan ingin mengikuti Yesus. Kemudian Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di situ Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Namun teman-teman, pada hari mulai malam datanglah ke-12 murid Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa atau ke kampung-kampung sekitar sini untuk mereka mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kan tempatnya sunyi Tuhan. Gak ada makanan, gak ada rumah, gak ada tempat tidur." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Muridnya heran teman-teman, harus memberi makan. Murid-murid saling menatap dan kebingungan. Dan mereka pun menjawab, "Yang ada pada kami tidaklah lebih dari 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan. Kecuali kalau kami harus pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Tahu nggak teman-teman, ternyata di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wah, banyak ya teman-teman. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Kemudian murid-muridnya pun melakukan apa yang disuruh Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi kepada orang banyak. Tahu nggak teman-teman, setelah Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, ternyata 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak loh. 5 roti ditambah 2 ikan menjadi 1 bakul, 2 bakul, 3 bakul, 5 bakul, 10 bakul, 20 bakul, 100 bakul. Wah, ternyata menjadi beribu-ribu banyaknya. Dan setelah murid-murid itu membagi-bagi kepada orang banyak di situ, ternyata semuanya kebagian loh teman-teman. Mereka bahkan bisa makan sampai kenyang. Perut mereka sampai kenyang, mereka nggak kelaparan lagi. Dan ternyata teman-teman, setelah dikumpulkan potongan-potongan roti itu, ternyata masih ada sisa loh. Masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Nah teman-teman, itu tadi adalah bentuk belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang itu kelaparan. Dan Tuhan Yesus ingin memberi mereka makan sampai perut mereka kenyang. Nah, itu semua adalah bentuk belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa makan dan tidak kelaparan lagi. Seperti mukjizat itu, Tuhan Yesus juga memelihara hidup kita loh. Yesus akan selalu memelihara kita. Jadi, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan itu adalah bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Bentuk pemeliharaan Tuhan sudah banyak sekali yang kita rasakan. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, masih diberi kesehatan. Jadi, kita tidak perlu takut dan khawatir lagi ya. Dan ingat, Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Seperti 5 roti dan 2 ikan tadi yang Tuhan ubah menjadi banyak sekali, Tuhan juga bisa membuat suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Pemeliharaan dan perhatian Tuhan bisa juga dalam hal saat kita di sekolah, saat kita belajar. Misalnya nih, Tuhan, aku pengen bisa berhitung perkalian.
Aku belum bisa-bisa nih Tuhan. Aku bisanya baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, teman-teman percaya saja, pasti Tuhan akan memperhatikan kita dan akan membantu kita dengan memampukan kita untuk bisa berhitung perkalian. Ada lagi nih, Tuhan, aku belum bisa naik sepeda, aku takut jatuh, nanti berdarah, aku nggak mau belajar, takut. Nah, seperti 5 roti dan 2 ikan yang diubah Tuhan, Tuhan juga bisa mengubah kita loh. Tuhan akan memberi keberanian kepada kita, mengubah rasa yang tadinya takut menjadi berani, akhirnya berani naik sepeda, belajar naik sepeda, dan akhirnya memampukan kita bisa naik sepeda. Tuhan, aku sudah bosan belajar di rumah. Gara-gara corona, aku di rumah terus. Aku pengen sekolah lagi Tuhan. Pengen ke sekolahan, ketemu bu guru dan teman-teman. Nah, ini juga sama. Seperti 5 roti dan 2 ikan, Tuhan pasti juga bisa melakukan mukjizat dengan mengusir corona, sehingga kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Yang kita perlukan, kita hanya harus selalu berdoa saja. Terus berdoa, dan berdoa. Pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan akan selalu kita rasakan. Seperti 5 roti dan 2 ikan, Tuhan juga akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan segala sesuatu yang sebelumnya kita tidak mampu akan menjadi mampu. Kita dimampukan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan akan selalu kita rasakan. Nah, untuk itu kita hanya perlu percaya dan selalu setia kepadanya. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bisa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita saat ini kita akan membuat keranjang 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati. Alat dan bahan yang digunakan adalah benang wol yang ukuran kurang lebih 70 cm ya, lalu gunting, spidol hitam, lem, pembolong kertas, kertas karton yang berbentuk lingkaran penuh dan berbentuk setengah lingkaran. Lalu kita siapkan juga 2 gambar ikan, 5 gambar roti, dan gambar Tuhan Yesus. Cara membuatnya, pertama kita ambil karton yang berbentuk setengah lingkaran ini. Ya, kita ambil, lalu pinggirannya sini mulai dari ujung atas ke bawah membentuk setengah lingkaran, kita beri lem seperti ini. Kita beri lem ya adik-adik ya, sedikit saja ya, secukupnya. Sudah diberi lem seperti ini, lalu kita tempel di atas karton yang berbentuk lingkaran penuh. Tempel yang rapi ya. Nah, sedikit kita tekan supaya lebih menempel lagi. Seperti ini ya, kita tunggu kering ya, agak sedikit ditekan supaya lebih menempel lagi. Oh iya, untuk gambar ikan dan 5 roti ini kalian bisa menggambar sendiri. Kalian gambar, diberi warna,
lalu digunting menjadi seperti ini ya. Dan untuk gambar Yesusnya, Yesus kalian bisa mencari di internet. Seperti ini gambarnya, lalu diberi warna. Sepertinya sudah kering ya teman-teman. Lalu kita mulai dari atas ini, kita akan bolongi menggunakan bolongan kertas seperti ini. Pada saat bolonginnya hati-hati ya adik-adik ya, jangan terlalu pinggir supaya tidak lepas. Nah, kita beri jarak. Nanti bolonginnya sepanjang setengah lingkaran ini ya. Dari ujung sini membentuk setengah lingkaran hingga ujung sini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini yang sudah jadi, yang sudah dibolongi setengah lingkaran ini. Ya, kalau sudah dibolongi setengah lingkarannya, kita ambil benang wol. Ujung yang paling bawah ini kita masukkan dari bawah seperti ini ya. Dari bawah kita tarik ke atas, kita balikkan kartonnya, kita ikat ya adik-adik ya. Di belakang kartonnya kita ikat. Ikatnya jangan terlalu kencang. Boleh sekali, boleh 2 kali. Oke. Agak ribet ya. Nah, sisa benangnya ini ada sisa benangnya, kita lem menggunakan isolasi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita balik lagi dan kita ambil ujung satunya, sudah diberi isolasi supaya lebih gampang memasukkannya. Kita tarik ke atas, kita masukkan dari atas dan kita tarik dari bawah seperti ini. Cara masuknya seperti ini. Cara memasukkan benangnya seperti ini. Dari atas kita tarik ke bawah. Dari atas kita masukkan, kita tarik ke bawah. Jangan terlalu kencang ya nariknya, nanti mengkerut. Secukupnya saja, yang penting bentuk seperti ini. Kita masukkan dari atas, tarik ke bawah. Kita masukkan dari atas, tarik ke bawah. Masukkan dari atas, tarik ke bawah sampai ujung sini ya adik-adik ya. Sedikit lagi. Dengan ini kalian bisa belajar menyelam. Adik-adik di TK kan juga sudah diajari ya. Nah, di ujung terakhir ini kita masukkan dari atas, tarik ke bawah. Lalu kita masukkan lagi dari bawah, talinya kita tarik
ke atas, kita masukkan lagi dari atas ke bawah. Jadi seperti ini, kita balik lagi adik-adik. Kita balik, lalu kita ikat ya. Kita longgarkan sedikit untuk mengikat, untuk bisa mengikat tali yang di bawah. Kita ikat. Jadi seperti ini. Boleh kita ikat lagi ya. Sisa benangnya kita gunting. Kita lem lagi menggunakan isolasi. Nah, jadinya seperti ini bagian belakangnya. Bagian depannya seperti ini. Ya. Sudah. Lalu kita masukkan gambar ikannya. Di 1 2 ikan kita masukkan. Sudah boleh diberi lem agar lebih menempel ya. Bagian kepalanya saja yang kita beri lem. Nah, seperti ini. Kita tempel seperti ini. Oke, kalau sudah ikannya, sudah 2 ekor ikannya, kita masukkan 5 rotinya satu-satu. Satu persatu kita masukkan. 1 2 3 4 dan 5. Kita tata kembali supaya rapi ya, supaya semua rotinya terlihat. Nah, sudah terlihat semua rotinya. Boleh diberi lem. Beri lem sedikit saja bagian atasnya supaya tidak lari-lari. Agak ditekan ya supaya menempel. Sudah. Oh iya, jangan lupa di bagian depan sini, tengah, kita tuliskan Injil kita hari ini. Diambil dari Injil Lukas. Tuliskan dulu ya. Injil Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17. Pesan yang disampaikan kita tulis juga ya di bawahnya. Pemeliharaan Tuhan pada setiap hidup kita. Kita tuliskan Injil kita hari ini Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan pesan Alkitabnya adalah pemeliharaan Tuhan pada setiap hidup kita. Oh iya, jangan lupa gambar Tuhan Yesusnya ini juga kita tempel ya di atasnya sini seperti ini.
Nah, kita beri lem dulu. Kita beri lem pada bagian terlalu banyak. Kita beri lem pada bagian pinggangnya. Nah, kita letakkan di belakang seperti ini. Kita tekan ya, supaya lebih menempel. Bagian ini lengannya kalian bisa beri lem juga. Kita tempel, kita tekan supaya lebih menempel. Satu lagi bagian lengannya. Nggak ribet ya adik-adik ya. Tidak apa-apa. Kita tempel seperti ini ya, bagian pinggangnya di belakang, tangannya di depan. Agak kita tekan supaya lebih menempel lagi. Nah, kreativitas keranjang 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Bagaimana tadi kisah Yesus memberi makan 5.000 orangnya? Semoga kalian suka juga ya dengan aktivitasnya. Nah adik-adik, saat ini kita mau mengakhiri kegiatan Bina Iman Anak Online Alfonsus 4. Sebelum mengakhirinya, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh dipertemukan dalam kegiatan Bina Iman Anak Online Alfonsus 4. Semoga kiranya kami dapat mengambil hikmah dan pesan yang Engkau sampaikan melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang tersebut. Saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam hari-hari kami selanjutnya. Semoga kami semua senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan keluarga kami pun senantiasa berada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Bapa dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik. Kak Tere mengasihi kalian semua. Mwah. Gimana adik-adik? Kita sudah belajar bersama mempelajari Alkitab mengenai apa tadi? 5 roti dan 2 ikan. Sudah mempelajari Alkitab bersama, sudah doa bersama, sudah bernyanyi bersama dan beraktivitas bersama, ya kan? Nah, untuk melengkapi kegiatan hari ini, kita menyanyi bersama lagi ya. Lagunya begini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Bagus. Kenapa? Ada yang nggak tahu juga? Oh, nggak apa-apa. Baik yang udah tahu maupun yang belum tahu, yuk kita nyanyi dan joget-joget nari bersama. Oke? Bersama-sama yang semangat ya. Yuk kita mulai ya.
Jagalah hatiku terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatiku terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Dosa dapat semua dan harapanku takkan hilang. Ingatkan tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan semua dan harapanku takkan hilang. Dan hidupku buat Yesus Nah, sudah bisa kan semuanya? Kita ulang sekali lagi ya. Akhir semangat. Yuk, kita mulai lagi ya. Jagalah hatiku terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatiku terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semua dan harapanku takkan hilang. Ingatkan